Coba ikut duduk, ikut kumpul bareng, apa yang dilakukan? Ternyata kita bersolawat, ternyata kita baca sirah, ternyata kita tadi mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan sekarang mendengarkan sedikit nasihat agama. Ini semua dikerjakan di zaman Rasulullah, bahkan ada di dalam Al-Quran. Khususnya solawat yang sangat hebat dan agung ini, Allah telah mendahului kita manusia untuk bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Ayat yang sering kita dengarkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna. Kalimat yusallun itu artinya sedang. Allah dan malaikatnya sedang bersolawat. Nah, cuman kalimat Allah bersolawat itu fi'lullah, amalnya Allah itu qadim. Jadi Allah itu dari dulu solawat dan sampai sekarang masih bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Begitu juga malaikatnya. Lalu Allah menyuruh orang-orang yang beriman solawat. Seandainya ada orang beriman solawat dan memberikan salam, seakan-akan mereka naik derajat setara dengan malaikat-malaikat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat hadirin sekalian. Gak akan terpilih bersolawat kecuali orang yang akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh seorang penyair dan Qasidah Jailiyah, wa yakfika anna Allah shalla bi nafsihi wa amlakahu sallat alaihi wa sallam. Cukup sudah buat kamu dalil Allah sendiri bersolawat dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Ini kurang hebat apa lagi keistimewaan orang bersolawat bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, kadang-kadang kita ini mungkin kalau suruh baca solawat 100 kali, nah, jangankan 100 kali, 50 kali, 20 kali sehari sering bolong-bolong. Sering bolong-bolong karena mulut kebanyakan ngomong macam-macam, pikiran kemana-mana, sibuk megang handphone. Sholawat rutin 20 kali sehari masih ada yang bolong-bolong. Tapi subhanallah, berkat Nabi Muhammad SAW, berkat merayakan Maulid malam hari ini kita kumpul di sini tanpa pian sadari. Ini ceramah aja saya udah ngitung tadi sekitar 11 kali kita sholawatan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Apalagi dari awal Maulid berapa kali kita sudah sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Perayaan seperti ini tanpa kita sadari sudah kita lakukan belasan kali, puluhan kali sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Itu baru sholawatnya. Jadi majelis ini ibaratkan kebun, buahnya bermacam-macam. Sama seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Idza marartum," hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian, sabda Nabi, hadis sering kalian dengarkan insyaallah ini ya. Biasa ini andalannya para penceramah ini hadis ini. Karena memang istimewa, hadisnya istimewa. Coba kita bahas berbeda sedikit. Jika kalian lewat kebun surga, mampirlah. Sahabat tanya, wa mariyadul jannah, apa kebun surga? Rasul menjawab, hilakut dzikir, kelompok orang yang dzikir. Nah, dzikir ini penafsirannya banyak. Ada yang mengatakan, ya, kalau mau dikhususkan, dzikir ingat sama Allah. Ya, semua wajar ingat sama Allah. Nah, ingat sama Allah ini maknanya global. Sehingga dikatakan oleh ulama, dzikir itu artinya segala hal yang membuat pian ingat sama Allah. Segala hal yang membuat pian ingat sama Allah itu disebut dengan dzikir. Cuman banyak ulama yang mengatakan begini, kalimat hilakut dzikir, kelompok dzikir itu adalah majlis halal wal haram. Majlis di mana penjelasan hukum halal dan hukum haram, belajar fikih. Itu bagian dari dzikir. Apapun yang kita lakukan ingat kepada Allah, itu riyadul jannah. Seperti malam hari ini perkumpulan kita. Ini perkumpulan kita betul-betul kebun surga. Buahnya apa? Macam-macam. Nah, salah satu buah yang istimewa yang tadi kita petik adalah sholawat bagi Nabi Muhammad SAW. Ada lagi buah pembacaan sirah. Ada lagi buah baca Al-Fatihah, kirim doa. Ada lagi buah ilmu syariat. Ada lagi buah pembacaan ayat Al-Quran dan seterusnya. Sebagaimana kalau pian ke kebun,
Kebun tuh banyak macam-macam buahnya. Ada buah jambu, mangga, dan lain-lain. Dan subhanallah, di majelis ini buahnya ini tipikal buah yang cocok segala golongan, bisa dimakan semua orang. Ada buah yang nggak semua orang bisa makan, yang nggak semua umur bisa makan, nggak semua kalangan bisa memakannya. Tapi di majelis maulid macam ini umum semua bisa. Semua bisa. Kalangan awam dapat, kalangan yang ahli dapat. Kadang ada majelis kebun surga, sama seperti kebun dunia, tapi isinya buah-buahan yang hanya dimakan orang-orang khusus. Kalau orang sembarangan makan bisa sakit. Duren, ya. Banyak yang bisa sakit, entah sakit perut atau sakit kantongnya. Ya. Kan tergantung jenis buahnya. Kalau buah yang mahal, ada buah yang berbahaya buat badan kita. Tapi subhanallah, di majelis kayak gini, majelis maulid, semua golongan bisa makan ya. Semua golongan bisa makan, artinya semua bisa paham, bisa menghayati, bisa merasakan nikmat. Walaupun gak ada paham bahasanya, subhanallah. Gak paham bahasanya, kadang-kadang yang bersyair juga gak paham artinya apa. Tapi asik aja kan? Asik, nikmat, lezat, bisa terbawa suasana. Ingat Rasulullah SAW, syukur-syukur paham arti lebih istimewa. Nah hadirin, ada nanti majelis yang buahnya bagus tapi nggak cocok buat semua orang. Nah itu ada ilmu-ilmu khususnya yang didapatkan tingkatan tertentu, itu nggak kita bahas. Kita bahas ini majelis maulid malam hari ini. Oleh karena itu, kita ini beruntung dipilih oleh Allah. Dan pian-pian semua yang rajin maulidan, subhanallah, pian rasakan nikmat. Dan bulan maulid ini pian rasakan lega. Walaupun capek, walaupun badan gak enak, kalau hadir maulid itu lega. Tinggal kita hadirnya dengan penuh semangat. Tinggal hadirnya dengan penuh semangat. Ada yang sehari maulidan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sehari maulid 3 kali. Enak nggak pakai makan lagi di rumah sudah. Istri kagak usah masak. Makanan dohir dapat, makanan batin dapat. Dan makanan dohir yang lihat yang ada di sekeliling kita ini bukan sembarangan makanan, bukan sembarangan makanan. Makanan dari tempat yang turun rahmat, makanannya dipenuhi dengan rahmat. Makanya tadi dibandingkan sama Haji Mawardi airnya. Ya. Itu jangan dikira beda ini kalau dijual harusnya puluhan kali lipat harganya ini. Bukan cuma air biasa, kenapa? Di sini ada berkah maulid, ada turun rahmat. Kita ini datang duduk aja kena dapat rahmat. Begitu juga ini semua. Sampean kira kalau minta doa sama ulama dibacain apa? Dibacain doa kan? Biar apa? Biar turun rahmat di air ini. Yang minta doa sama tuan guru, minta doa sama ini. Biar apa? Biar dapat rahmat. Nah di sini pian taruh aja air, biar tutup botolnya ketutup, jangan takut dapat rahmat. Kada usah dibuka, tenang aja, aman. Ya seorang-orang sering salah paham begitu. Harus dibuka, kalau kada rahmatnya kada masuk. Tenang, rahmat turun dan masuk. Ya, kalau seandainya secara akal botol ini harus dibuka buat rahmat masuk, berarti pian kalau baca doa harus di luar di pinggir jalan, kada boleh ada atap. Karena kalau rahmat tertahan tutup begitu. Ya cuman nggak ada masalah kalau orang lagi minta doa untuk lebih meyakinkan hati, begitu nggak ada masalah. Bukan salah ya, bukan. Bagus aja, itu namanya tafa'ul khair, berharap kebaikan. Nah subhanallah, ini tanpa kita sadari, kita duduk, kita hanya dapat rahmat, makanannya dirahmati. Dulu ada beberapa habaib ulama, salah satunya kalau tidak salah Habib Salim atau abahnya Habib Salim Cik kalau nggak salah. Itu beliau itu kalau hadir haul, hadir acara maulid seperti ini, mau makan dengan betul, dengan banyak. Ketika ditanya, Habib, sampai ini kalau saya perhatikan ada muridnya, kalau maulidan disuguhin makanan kok kayak rakus. Tapi kalau di rumah makannya seadanya, nggak senafsu makan. Kata beliau, makannya acara ini dipenuhi dengan berkah. Dan memang betul beda. Tapi yang sudah disuguhkan, jangan ngelirik punya kawan.
Betul. Kita nggak apa-apa yang sudah disuguhkan punya kita dimakan yang banyak. Tapi jangan mengambil jatah orang. Nah, kalau yang itu sudah masuk kategori dolim nanti ya. Oleh karena itu ya, subhanallah. Ini contoh orang wali, orang soleh itu mengerti, kelihatan kadang-kadang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan makanannya aja dapat rahmat. Apalagi orang yang datang. Dan hati pian ini yang fokus pandangan Allah adalah hati kita. Jadi sebetulnya rahmat terbanyak itu turun sebab hati. Bukan turun di air, turun di minuman, bukan turun di makanan, bukan. Itu nomor 2 itu nanti. Nomor 1 kemana? Ke hati orang-orang yang hadir. Nah, tanpa pian sadari, khususnya tim Maulidan, tim PHBI ya, tim PHBI. Ya subhanallah. Saya ini sebetulnya kalau ceramah di PHBI, kadang-kadang bingung mau ngomong apa. Pian sebulan 30 kali dengarkan Maulid sudah. Kesana kemari ya tausiahnya ya sudah dengar macam-macam kisahnya Maulid kan. Subhanallah, 30 kali ini hebat tuh. Orang tuh bisa 1 kali ngerayakan Maulid sudah hebat. Apalagi yang sampai tiap hari, apalagi yang sehari 2 kali, 3 kali. Bayangkan gimana cintanya, gimana dekatnya kepada Rasulullah, gimana pahamnya tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya nggak cerita tentang kelahiran karena udah pasti banyak yang menceritakan. Lahirnya hari Senin sebelum subuh tanggal 12 Dzulhijjah. 12 Rabiul Awal. Ada ulama yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Perbedaan pendapat. Tapi kalau secara hitungan paling pas 9 sebetulnya. Tapi muktamadnya paling banyak disampaikan 12 Rabiul Awal kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Dan meninggalnya Rasulullah juga sama di hari Senin 12 Rabiul Awal. Tapi kita nggak menghaul, tidak. Kita merayakan kelahirannya. Kenapa? Karena Rasul SAW hakikatnya tidak meninggal. Ya, jangan kalian kira orang-orang yang mati syahid itu mati meninggal. Para nabi meninggal tidak, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup diberi rezeki oleh Allah. Nah, untuk Nabi Muhammad kita pastikan beliau tidak meninggal. Ya, artinya bukan nggak meninggal mati, meninggal dikuburkan, cuman rohnya tetap hidup, berbeda dengan meninggalnya kita. Oleh karena itu kita rayakan, kita muliakan hari kelahirannya, karena itu adalah kenikmatan yang terbesar buat kita. Meninggalnya beliau adalah kekurangan untuk kita semua, tetapi meninggalnya tetap bagus. Rasulullah itu hidup mau ataupun mati tetap bagus, dua-duanya bagus. Buat umatnya sangat bagusnya. Sampai-sampai sahabat bingung, kok bisa ya Rasulullah hidupmu bagus, matimu bagus? Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, hayati khairun lakum wa mauti khairun lakum. Hidupku bagus buat kalian, matiku juga bagus. Tanya sahabat sama kayak kita. Ketika dibilang matinya Rasulullah bagus, kita bertanya-tanya, bagusnya dari mana matinya Rasulullah? Rasul menjawab, amma hayati fa'asanna lakum sunan wa asyraha lakum syara'ih. Hidupku, aku mendirikan sunnah-sunnah, aturan dan ajaran. Wa asyraha lakum syara'ih. Aku mendirikan syariat dan mengajarkan aturan-aturan sunnah-sunnah. Itu hidupnya Rasulullah, bagusnya begitu, mengajarkan agama. Wa amma mauti fatu'radu alayya a'malukum. Matiku bagus, kenapa? Karena setelah aku meninggal tuh langsung, nggak pakai nunggu apa-apa. Rasulullah meninggal, langsung setelah itu dilaporkan amal kalian, amal kita semua ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. In wajadtu khair, amal kalian bagus, hamidullah, aku bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Wa in wajadtu syarran, kalau aku dapati amal kalian yang dilaporkan jelek, istaghfartullah lakum, aku memintakan ampun kepada Allah bagi kalian. Hadirin, ini hadis ini banyak yang mengubah hatinya para ulama. Banyak yang gerakkan hati para ulama, orang-orang yang dibukakan kebersihan hati Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika mendengarkan hadis ini kadang-kadang malu, sedih, iba dengan keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi itu ketika hidup, kita sudah tahu ceritanya. Dari mulai lahir sudah diuji oleh Allah dengan lahir yatim. Dari kecil, Rasulullah SAW itu sudah diuji loh, penuh dengan ujian. Dikatakan oleh ulama tidak ada ujian bagi para nabi seperti ujian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya ujian dalam berdakwah. Gak ada ujian yang berat bagi para nabi seperti ujian Nabi Muhammad. Khususnya dalam hal berdakwah. Kenapa? Nabi kita Muhammad itu nabi yang paling bersemangat, nabi yang paling penuh harapan umatnya dapat hidayah. Jadi kalau ada umatnya ingkar, ada umatnya nggak nurut, nabi itu paling kecewa, paling sakit hati, melebihi nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain ada batasnya. Semua berharap pasti, nggak mungkin jadi nabi kecuali ingin umatnya kembali ke jalan yang benar. Tapi Nabi Muhammad yang paling punya rasa terbesar, kasih sayang terbesar untuk umatnya. Sehingga Nabi Muhammad pun di masa dakwahnya penuh dengan ujian. Itu kalau orang mukul sampean, jadi coba kasih gambaran ya. Sampean kalau dilempari kotoran sama orang sakit tidak? Kesal ya? Tapi kalau yang melempari kotoran itu orang yang paling sampean sayangi gimana? Lebih kesal ya? Lebih kecewa. Kenapa? Ini saya sayang sekali sama dia. Saya berharap dia itu bagus. Kok malah dia yang menyakiti saya? Ini berbeda ya.